Okey korang, berita ni aku sukalah dengar. Sebab Menteri ke Arab Saudi cakap, kalau semua jemaah dunia macam Polisi Arab Saudi menangkap 3 warga negara Indonesia dalam keadaan dehidrasi berat di Naik haji tapi ilegal. 27 Mei 2025, seorang pria asal Madura berinisial SM yang berprofesi sebagai dosen dinyatakan meninggal dunia karena dehidrasi saat akan melangsungkan ibadah haji, gengs. Iya, dehidrasi. Karena SM ini menempuh perjalanan haji secara ilegal. Okey korang, berita ni aku sukalah dengar. Sebab Menteri ke Arab Saudi cakap, kalau semua jemaah dunia macam Malaysia, saya boleh tidur dengan lena. Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi. Korang rasa macam mana? Aku macam bangga weh, serius aku. Aku sebagai umat Islam berbangsa Malaysia, memang bangga weh, memang appreciate sangat lah. Betapa sopannya, betapa sistemnya Malaysia punya jemaah haji ni. Memang baik lah. Malaysia memang pengurusan memang terbaik lah. Mantap. So cuba korang komen apa pendapat korang. Ya ini ya, Telepon Prabowo. jemaah ditahan di dalam, disuruh menunggu. Disuruh menunggu, tiada kepastian bus datang. Jadi kita harus keluar, biar dia viral, biar Kementerian Agamanya tegur nih. Nih. Sudah dari tadi, harusnya pemberangkatan terakhir jam 9 malam. Nih. Kita sudah jam 1, mau setengah 1. Ayo Pak, keluar Pak, jangan di dalam. Ayo kompak Pak, kompak. Ayo kompak. Mau sampai jam berapa kita di sini kalau tidak kompak Pak? Ayo. Artinya kalau begini dia takut Bu, jadi ditegur. Iya, makanya dia larang keluar Bu, karena kalau dia keluar, iya dia viral, otomatis dia ditegur dari kementerian. Ya. Makanya tadi waktu maghrib, waktu habis isya datang 5 mobil. Sudah terus cerah. Ayo, yang penting sudah di luar kita ya. Di luar tenang saja. Ya. Sudah. Dalam soal pengurusan haji Malaysia, memang perlu diakui sahabatku semua, Malaysia mendapat perlakuan yang begitu istimewa dari kerajaan Arab Saudi. Bahkan Menteri Arab Saudi pun memuji Malaysia. Kalau jamaah haji seluruh dunia seperti Malaysia, maka dia akan tidur nyenyak. Ini tentunya menunjukkan bahwa jamaah haji Malaysia menjadi percontohan dunia. Indonesia dan Malaysia negara yang begitu dekat. Tidak ada salahnya kalau belajar dari negara tetangga kita dari segi sisi positifnya. Sedangkan jamaah haji Indonesia selalu mengalami kendala ketika menunaikan ibadah haji di Mekah di Arab Saudi. Ini tentunya menunjukkan bahwa pengurusan jamaah haji Indonesia belum maksimal. Tetapi kita sebagai masyarakat Indonesia, kita harus mendoakan juga terbaik untuk sahabat-sahabat kita yang sedang menunaikan ibadah haji supaya tidak terkendala. Dan Malaysia memang sangat-sangat memberikan aturan ketat para jamaah haji supaya tidak melanggar aturan yang berlaku di Arab Saudi. Kemudian dari segi kebersihan, para jamaah haji juga begitu diedukasi sahabatku semua. Jadi larangan-larangan untuk membuang sampah merata-rata, ya kan, itu benar-benar dipesankan kepada para jamaah haji yang daripada Malaysia agar benar-benar menjaga kebersihan. Tentunya ini juga sangat berpengaruh sahabatku semua. Bahkan negara tetangga kita, Malaysia, juga sangat tegas di dalam menindak orang-orang yang melakukan kecurangan. Di antaranya kalau di Malaysia, misal kata ada travel yang nakal di saat musim haji seperti ini, kemudian memberangkatkan para jamaah haji yang tidak sesuai aturan yang berlaku di Malaysia, akan ditindak tegas. Mungkin travel tersebut akan di blacklist dan diberikan hukuman yang sangat berat. Sedangkan di negara kita, di Indonesia, masih banyak
individu-individu atau oknum-oknum travel yang nakal, kemudian memberikan iming-iming manis para calon jamaah haji supaya ikut mereka. Kemudian nanti kadang-kadang kalau sudah ke sana ujung-ujungnya terlantar, nggak bisa naik haji. Itu sering terjadi dan berlaku kepada sahabat-sahabat kita daripada Indonesia. Ini sangat disayangkan, sehingga ini merusak nilai citra Indonesia di mata pemerintah Arab Saudi. Yang mudah-mudahan dengan adanya kejadian-kejadian video yang sudah berlaku, mudah-mudahan Indonesia juga lebih tegas dalam menindak oknum-oknum nakal travel tersebut. Nah, inilah langkah-langkah yang dilakukan oleh Malaysia di dalam memberikan pelayanan jamaah haji dari Malaysia. Kita simak dan mari kita lihat informasinya. Majelis peresmian kebersihan ya. Jadi alhamdulillah pada pagi ini kita meluncurkan kempen kebersihan di Masyair, di Arafah, Muzdalifah dan juga di Mina. Kempen ini kita adakan sejak daripada tahun 2017 untuk menggalakkan jemaah-jemaah haji Malaysia untuk menjaga kebersihan diri dan juga menjaga kebersihan sekitar Masyair di Arafah, Muzdalifah dan juga Mina. Jadi dengan kempen yang kita luncurkan pada pagi ini, kita harapkan bukan sahaja jemaah-jemaah haji di Abraj Taisir ini, tetapi di seluruh maktab, ada 7 bangunan jemaah-jemaah haji Malaysia yang berada akan mengamalkan kebersihan dan memastikan Arafah, Muzdalifah dan juga Mina berada dalam keadaan yang bersih tanpa ada sampah sarap. Yang ini adalah merupakan disiplin dan juga cara dan sikap yang ada di kalangan jemaah haji di Malaysia. Jadi kita nak supaya jemaah haji bagi tahun 2025 ini juga mengekalkan rekod yang kita ada sebelum ini, di mana apabila jemaah haji kita meninggalkan Masyair, keadaan Masyair ini berada dalam keadaan yang bersih dan akan menjadi contoh kepada jemaah-jemaah daripada negara-negara yang lain. Dan sikap ini memang, sikap terpuji ini memang telah terbukti, dan kerajaan Arab Saudi melalui Kementerian Haji dan Umrah yang sentiasa memuji sikap dan usaha yang dibuat oleh tabung haji bersama-sama dengan jemaah-jemaah haji Malaysia untuk memastikan Masyair ini berada dalam keadaan bersih. Kita ke 200 km daripada Mekah ini. Kita nak tinjau satu pasukan yang berperanan penting dalam operasi haji tapi jarang mendapat liputan. Apa nama tempat kita nak pergi ni? Sampai di arena Wadi Setara. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekarang ni. So tuan-puan dibagi masa 1 jam saja kat sini. Kena kira jalan terus ya. Kalau tuan-puan nak makan dulu, untuk alas perut. Di arena di tengah-tengah padang pasir ni pun tabung haji meletakkan petugas bagi memastikan perjalanan jemaah haji dari Madinah ke Mekah berjalan lancar. Bas tu pergi mana? Salah. Tu salah bang. Ini dia Haji Azib. Haji, Assalamualaikum. Salam. Okey semua Okey. Alhamdulillah. Lebih daripada apa yang ekspektasi. Alhamdulillah. Ketua Rombongan Haji Malaysia untuk tahun ni. Apa sedap. Tugas PPKI yang menjaga kawasan ni menetap di tengah-tengah padang pasir ni untuk jemaah haji. Betul tak Haji? Okey, betul. Kami petugas PPKL ataupun dikenali sebagai Pusat Panggilan Kecemasan Debur Raya. Memang kami beroperasi di sini dan kami pun tinggal di sini 24 jam sekiranya apa-apa berlaku masalah sebarang kecemasan kepada pengangkutan jemaah. Tim kamilah yang akan menggerakkan bantuan. Selamat semuanya insya-Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah selesai. Selamat jalan semua, jumpa di Mekah. InsyaAllah 29 hari bulan ini
kumpulan pertama jemaah haji akan berangkat menunaikan haji. Masa inilah nanti akan ada pihak-pihak yang tak bertanggungjawab, yang cari mangsa dia untuk jadi kaya instantly, secara mudah dan secara tidak bertanggungjawab. Jadi saya menyeru sangat. Saya menyeru dan merayu kepada masyarakat Islam yang memang berhasrat. Sebab rakyat Malaysia ni, orang Islam ni berlumba-lumba nak pergi haji. Okay? Sampai hasrat mereka ni diambil peluang oleh orang yang tak bertanggungjawab, mengadakan pakej-pakej yang tak munasabah, sehingga mereka ni akhirnya hilang duit berpuluh ribu yang dibayar kepada agensi tersebut, tetapi hilang begitu saja. Jadi saya harap sangat kepada rakyat, orang-orang Islam, untuk semak dengan tabung haji. Semak dengan pihak yang berwajib untuk mengetahui sama ada pakej-pakej tersebut adalah diiktiraf. Kita tak nak wang yang mungkin kita dah kumpul, kadang-kadang tu daripada bekerja seumur hidup kumpul duit nak pergi haji, hilang macam tu saja disebabkan sifat kita yang tidak tabayun, tak semak betul-betul, sehingga kita tak mengetahui sama ada ejen tersebut tu adalah bertanggungjawab ataupun tidak. Jadi yang ini yang saya harap sangat, saya merayukan, jangan sekali-kali. Yang kedua, jangan sekali-kali kita menunaikan haji tanpa ada permit yang sah. Yang ini amaran ni telah diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi. Rakyat Malaysia ni memang terkenal dengan disiplin dia. Jangan disebabkan sifat tak bertanggungjawab kita berada di tanah suci dengan tidak ada permit haji yang sah. Akhirnya apa yang terjadi, Kerajaan Arab Saudi mengambil tindakan untuk menarik balik keistimewaan-keistimewaan yang diberikan kepada jemaah haji Malaysia. Jangan disebabkan kebodohan kita sehingga menzalimi hak rakan-rakan dan sahabat kita jemaah haji Malaysia daripada Malaysia pada masa akan datang. Jadi saya merayu sangat tuan-tuan dan puan-puan, rakyat Malaysia kita ini untuk mematuhi peraturan-peraturan yang telah sedia ada. Dan akhir sekali, seperti amaran yang biasa saya berikan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, tinggalkanlah. Janganlah sekali-kali kita makan duit haram. Kita menzalimi, menyusahkan orang lain, melenyapkan wang orang lain yang telah kumpul seumur hidup untuk pergi haji. Kita ambil peluang, kita zalim mereka, kita songlap duit mereka ini. Ingat, tuan-tuan dan puan-puan, akan yang terlibat secara tidak bertanggungjawab ini, Allah SWT tidak akan lupa dengan kejahatan yang tuan-tuan dan puan-puan lakukan. Bertaubatlah, muhasabahlah, carilah rezeki dengan jalan yang betul, bukan dengan jalan kita menipu orang lain sehingga menyebabkan kezaliman pada orang lain. So yang ni pesan yang saya nak sampaikan, dan saya sampaikan pesan ini sebab saya tahu dalam tempoh nak menunaikan haji ini akan wujud perkara ini. Jadi bila mana kita saling ingat mengingati antara satu sama lain, kita harap tak berlakulah insiden penipuan yang kerap berlaku hampir setiap tahun jemaah-jemaah haji Malaysia ini. Perlu dicontohi negara tetangga kita Malaysia, apa yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia di dalam menangani jamaah haji begitu mendapat pujian dari pemerintah Arab Saudi. Sedangkan kita masih dipersoalkan dengan sikap-sikap segelintir masyarakat Indonesia. Kadang ada yang melanggar aturan di Arab. Itu juga menjadi salah satu poin penting. Jadi kalau kita mungkin diberikan kesempatan mendapat panggilan Allah, jangan sampai sikap-sikap yang kiranya tidak patut, mungkin kebiasaan-kebiasaan yang ada di negara kita, jangan sampai terbawa di negara orang. Di antara salah satunya, contoh kecilnya saja, jangan sampai merokok di sembarang tempat, jangan sampai buang sampah di sembarangan tempat, ya kan? Karena itu juga menjadi nilai catatan tersendiri. Dan faktanya Malaysia sangat mengawal para jamaah haji daripada Malaysia, sehingga kawalan tersebut berjalan dengan disiplin. Adab orang Malaysia yang begitu sangat
luar biasa di negara orang, menaati peraturan, sehingga pemerintah Arab Saudi pun juga memberikan pujian. Bahkan baru-baru ini pemerintah Arab Saudi pun juga menstop visa untuk orang Indonesia di saat musim haji. Dan beritanya yang viral, ada 3 jamaah haji ilegal dari Indonesia, 1 meninggal dunia. Jadi untuk sahabat-sahabatku semua, tolonglah kalau mungkin Anda bekerja di Arab Saudi tidak memenuhi syarat untuk berhaji, jangan melakukan hal yang nekat yang bisa-bisa berujung hilangnya nyawa. Dan ini ujung-ujungnya gara-gara ulah segelintir orang-orang yang tidak menaati peraturan pemerintah Arab Saudi justru merugikan nama Indonesia. Berita ini sebagai untuk pengingat kita semua. Dan lagi-lagi layanan jamaah haji dari Indonesia pun juga menuai protes karena dinilai kurang maksimal. Ya mudah-mudahan dengan adanya video ini semoga juga bisa membantu dan ada perbaikan. Langsung kita simak videonya. Arab Saudi melarang orang Indonesia ke negaranya selama 2 bulan atau selama musim haji. Jadi di tahun 2024, tahun lalu itu ada 1.300 jamaah haji yang meninggal. Nah, 83% diantaranya itu atau 1.000 lebih itu tuh datangnya ilegal, nggak pakai izin, nggak pakai jalur resmi. Nah, jadinya mungkin karena mereka ilegal datangnya nggak ke data, akhirnya di sana terlalu banyak orang, banyak yang meninggal. Nah, di antara 1.000 orang itu yang paling banyak orang Mesir. Yang kedua nih, ranking 2 orang Indonesia. Jadi nggak heran lah kalau kita ternyata akhirnya di-ban. Nah, jadinya gini, biasanya mereka itu yang nggak resmi datang ke sana itu datangnya ke negara, datang ke kota lain, nggak datang ke Mekah, ke Madinah gitu ya, datang ke kota lain, baru nanti pakai jalur darat pergi ke situ. Nah, modus yang kedua, mereka itu dari 2-3 bulan sebelumnya udah ke sana, terus gimana caranya mereka bertahan hidup sampai ke musim haji. Ayo, ada yang punya pengalaman, sharing-sharing di kolom komentar. Jangan lupa share ke teman-teman. Naik haji tapi ilegal. 27 Mei 2025, seorang pria asal Madura berinisial SM yang berprofesi sebagai dosen dinyatakan meninggal dunia karena dehidrasi saat akan melangsungkan ibadah haji, gengs. Iya, dehidrasi. Karena SM ini menempuh perjalanan haji secara ilegal. SM bersama J dan S nekat masuk Mekah tanpa prosedur resmi. Mereka punya visa multiple entry yang mana visa ini memungkinkan pemiliknya buat bolak-balik Arab Saudi dengan periode tertentu, tapi bukan untuk haji. Sebenarnya, sebelum insiden ini, SM bersama 10 orang lainnya sempat diciduk aparat keamanan Arab Saudi dan diusir ke Jeddah. Tapi karena kekeh, SM, J, dan S nekat balik lagi ke Mekah pakai jasa taksi gelap. Pas di perjalanan, sopir taksi ini merasa terancam karena ada patroli aparat. Nah, mereka bertiga mau nggak mau diturunin di tengah padang pasir. SM, J, dan S ditemukan oleh drone aparat keamanan Arab Saudi. Saat ditemukan, SM sudah meninggal dunia, sementara J dan S mengalami dehidrasi berat. Coba kasih pendapat, saran, ataupun kritik kalian di kolom komentar, gengs. Kalau udah dilarang ya jangan ngeyel. Kejadian lagi kan, ada 1 orang jamaah haji meninggal dunia dan ternyata ketika diperiksa dia adalah jamaah haji ilegal. Kronologinya adalah ketika KH, kita sebut aja si jamaah haji ini KH, berangkat bersama 2 orang temannya menuju Mekah Al-Mukarramah dengan menggunakan jalur yang ilegal. Lalu KH dan kedua temannya ini memasuki Mekah Al-Mukarramah dengan menggunakan taksi gelap dan melalui jalur gurun. Ketika di gurun pasir, si supir ketakutan untuk memasuki Mekah karena dia melihat banyak sekali polisi dan tentara yang berlalu lalang. Akhirnya si supir taksi ini memutuskan untuk kembali atau balik kanan. Tapi KH dan kedua temannya menolak. Dan KH dan kedua temannya akhirnya dibuang di gurun oleh si supir taksi ini. KH akhirnya mengalami dehidrasi yang sangat parah. Kehausan banget lah di gurun itu. Dan dia meninggal dunia dalam keadaan yang dehidrasi. Begitupun kedua temannya, namun kedua temannya masih bisa ditolong dan diselamatkan. Mereka berdua yang masih hidup ini akhirnya dikembalikan, diusir lagi menuju Jeddah dan rencananya akan dideportasi. Hikmah dari kejadian ini adalah kita harus nurut
atas aturan yang dibuat oleh pemerintah kita dan pemerintah Saudi Arabia, karena aturan itu dibuat demi kebaikan kita semua. Semoga satu waktu nanti kita bisa berhaji dengan jalan yang baik dan legal. Jamaahnya dipindah lagi, baru datang lagi. Nggak tahu nih, jamaah haji sekarang itu begini. Pindah, datang dan pindah. Syuh 904. Banyak tuh. Tolong kami. Semua terduduk di lantai. Allah, kamu lihat. Syuh dulu. Enak. Di lantai semua. شوف يناموا في الأرض. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama yang terhormat, Pak Wamen yang kami hormati, Romo Syafi'i. Kami berada di gedung 427 sektor 4, kloter 60 JKG. Kami belum diberangkatkan, sedangkan siap dari jam 5 pada subuh. Sampai sekarang belum bergerak. Dan ini 2 orang adalah peserta mulur yang dari kemarin akan diberangkatkan. Ternyata sampai sekarang belum ada berita yang akurat yang bisa kami terima. Tolong kami semua sebagai tetamu-tetamu Allah, mohon diperhatikan Pak Menteri Agama yang mulia, Pak Wamen, Romo Syafi'i yang kami hormati. Saya Bahija Hamid dari kloter 60 JKG. Terima kasih atas perhatiannya. Kami menunggu dengan penuh kesabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak, Ya. Mak dari jam berapa dandan? Dari jam 5. Dari jam 5? Iya. Kemarin nggak jadi ya mau diberangkatin? Iya. Mak juga ya? Iya, sama. Sama. Lu capek, minta sama Allah biar kuat ya. Iya. Biar pada sabar ya. Iya, sampai sakit saya. Gak ada sehat-sehat, insya Allah sehat. Ini Pak, tidak ada tenda nih jemaah. Ini sudah jam segini makan belum ada, ya. Ini BTJ 11, ini Aceh 11 ya. Ada makan? Ada tenda? Nah, ini Bapak, ya. Ini hal-hal yang perlu kita perbaiki ke depan. Kan kita tidak mau, dan ada videonya, saya lihat ibu-ibu yang sudah jumpo, yang sudah tua, terlantar di Arafah. Dan tidak ada tenda yang menampung dia pada saat situasi yang sangat luar biasa. Hari ini jam begini masih ada. Belum lagi terangkut jemaah haji kita yang ada di sektor-sektor yang saya katakan tadi. Termasuk sektor 903, sektor 98. Dan masih belum terangkut. Akibatnya apa? Karena pengangkutan itu belum disiapkan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kota yang sudah ditentukan setiap kloter itu disiapkan berapa angkutan. Yang perlu kita tegaskan malam ini adalah kita garis bawahi pelaksanaan haji di 2025 ini banyak kekurangan-kekurangan yang tidak sesuai dengan kita harapkan. Semoga menjadi pengajaran kita semua, dan tentunya untuk sahabat-sahabatku semua jangan sampai melakukan aksi nekat haji dengan jalur ilegal, karena itu bisa merugikan nama negara kita sendiri. Jangan sampai Indonesia di mata pemerintah Arab Saudi ini namanya jadi jelek akibat ulah segelintir orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau mau haji ya semestinya harus mengikuti jalur pemerintah yang resmi. Apalagi Indonesia juga menjadi salah satu nomor 2, ya kan, haji ilegal. Bahkan di tahun kemarin banyak yang meninggal dunia. Ini menjadi catatan tersendiri ya. Dan juga di Indonesia itu masih banyak oknum-oknum travel yang nakal untuk membohongi masyarakat demi meraup keuntungan, cepat menjadi kaya, dan menipu sesama bangsa sendiri. Ini sangat miris ya.
tentunya sahabat-sahabatku semua. Dan juga layanan haji di Indonesia mudah-mudahan semakin meningkat. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Dan tentunya kita nggak perlu gengsi ya, atau mencontohi negara tetangga kita yaitu Malaysia, atau untuk belajar supaya kita juga bisa seperti negara tetangga kita, yang dimana Malaysia mendapat perlakuan istimewa dari pemerintah Arab Saudi. Ya karena dari segi warga di Malaysia itu begitu menjaga adab dan taat aturan di negara Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.